الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan, jamaah Tahir Rabbani yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Infitor ayat 6, 7 dan 8, di mana Allah bertanya kepada hambanya, lalu Allah pula yang memberikan jawaban terhadap apa yang ia tanyakan kepada hambanya. Kata Allah, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya'a raqabak. Wahai jantung hatiku, kata Allah, wahai insan yang menjadi tajalli diriku, kenapa kamu belum kenal juga tentang diriku? Padahal allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal aku yang menciptakan dirimu, lalu aku pula lah yang menyempurnakan kejadian dirimu. Fi ayyi suratin masya'a raqabak. Dalam bentuk rupa yang ku kehendaki, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu mengenal akan diriku? Apa sebenarnya yang menghalangi dirimu itu sehingga kamu juga belum mengerti siapa aku dan siapa dirimu yang sebenarnya? Bukankah aku yang menciptakan dan menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada? Lalu aku berikan kamu pendengaran, aku beri kamu itu penglihatan, dan aku berikan kamu itu hati dan rasa, sehingga dengan pendengaran, penglihatan, hati dan rasa itu mestinya kamu mampu untuk menilik dan menyilau ke dalam dirimu sehingga kamu paham siapa dirimu dan siapa aku yang sebenarnya. Akan tetapi, kata Allah, kamu benar-benar lupa terhadap diri aku ini, kata Tuhan. Begitulah Allah sebenarnya, Bapak Ibu. Sebagai bukti cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada tajalli daripada dirinya. Maka Allah selalu mengingatkan kita ini. Siapa sebenarnya diri kita ini? Dan siapa Allah itu? Kalau kita mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, tentu kita mau menyentar dan meninjau ke dalam diri kita ini. Iqra' ke dalam diri. Orang yang mau menilik, menyilau dan menyentar ke dalam dirinya, pasti dia mampu mengenal si akmal diri atau sejati dirinya yang sebenar-benarnya. Akan sebaliknya, kata Allah, orang-orang yang tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, tidak mau dia menilik, menyilau ke dalam dirinya siapa diri yang sebenarnya, itu artinya bahwa hatinya itu telah terkunci atau tergembok. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Wa ja'alna ala qulubihim akinata ayyafqahu wa fi azanihim waqara. Bagi orang-orang yang telah kami kunci dan kami gembok hatinya,
Dan kami sumbat telinganya, kata Allah. Sehingga mereka tidak mampu memahami akan si amal dan sejati dirinya. Mereka juga tidak mau mengerti apa yang disampaikan kepada mereka. Karena hati mereka sudah terkunci dan telinga mereka sudah tersumbat, kata Tuhan, dari kebenaran. Bagaimanapun kebenaran itu dibukakan kepada mereka, rahasia diri mereka telah dibukakan, tapi mereka senantiasa menolak untuk memahami dan mau menerima akan rahasia dirinya itu. Inilah orang-orang yang dikatakan Allah adalah orang yang buta. Ini yang Allah tegaskan sebenarnya. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta hatinya, maka dialah sebenarnya orang yang tersesat. Wa adalun sabila. Dialah sebenarnya hakikat kesesatan itu. Sebenar-benarnya orang yang tersesat dan hakikat kesesatan itu, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak peduli untuk mengenali asal-usul dirinya ini. Makanya orang yang tidak mau peduli mengenali akan asal-usul dirinya, sehingga dia tidak mengerti siapa Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah sebenarnya orang yang tersesat yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, kata Tuhan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan mereka itu sudah tersesat, Bapak Ibu, kemanapun dia pergi berjalan untuk minta hidayah dan petunjuk, maka tidak ada satupun manusia ini yang mampu membukakan hijab bagi dirinya. Tidak ada seorang pun yang bisa membukakan petunjuk dan hidayah buat dirinya kalau Allah sudah menggembok hatinya dan telah menutup akan telinganya itu. Makanya Allah katakan, "Faman yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida." Barang siapa yang aku beri hidayah, aku beri petunjuk, kata Allah, aku tarik rohaninya, aku tarik batinnya, lalu aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, kata Allah, fahuwal muhtadi. Dialah termasuk orang yang beruntung, orang yang aku pilih menjadi kekasihku, kata Allah. Sehingga dia mengenal akan dirinya, tahu dia siapa aku yang sesungguhnya. Tapi siapa yang tidak aku beri hidayah dan petunjuk, siapa yang telah kunci hatinya, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Siapa yang hatinya sudah terkunci dan tergembok, telinganya telah aku tutup, kata Allah, kemanapun dia pergi untuk minta hidayah dan petunjuk, maka tidak ada pun manusia yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Karena wali yang mursyid itu bukanlah tuan guru. Wali mursyid itu bukan tuan imam. Wali mursyid itu bukan khalifah. Akan tetapi yang sebenar-benarnya walian mursyida itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah lah sebagai Al-Hadi. Allah lah sebagai pemberi hidayah dan petunjuk. Allah lah yang dikatakan wali yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan akan rahasia jati dirinya kepada kita ini. Allah waliyul mu'minin. Allah waliyul muttaqin. Allah waliyul muhsinin. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah sebenar-benarnya wali bagi orang-orang yang beriman. Wali bagi orang-orang yang bertakwa. Wali bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka hak Allah lah sebenar-benarnya yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang mencabut, mengangkat, membuang, membuka hijab apabila ada kegelapan di dalam hati kita. Ketika Allah sudah angkat hijab itu, Allah sudah angkat tirainya, maka Allah masukkan namanya hidayah. Allah masukkan namanya petunjuk. Ketika Allah memasukkan hidayah dan petunjuk, Allah menggunakan bahasa metafora.
Bahasa metafora yang Allah sampaikan. Famay yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi mayasya. Allah menggunakan bahasa nur. Aku masukkan nur petunjuk ke dalam hatimu, kata Allah. Ketika Allah masukkan nur petunjuk ke dalam hatinya, itu tandanya Allah sudah membimbing dan menuntun dirinya. Maka tanda hati yang telah mendapatkan hidayah, hati yang telah mendapatkan petunjuk, hati yang telah diliputi oleh cahaya nur ilahi di dalamnya. Maka hati ini akan selalu menyuruh lisan kalau bicaranya yang baik. Tanda hati telah mendapatkan hidayah petunjuk, maka hati ini akan menyuruh mata, selalu mata ini memandang kepada yang baik. Tanda hati telah mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan selalu menyuruh telinga kita ini mendengar kepada yang baik. Menyuruh akal pikir kita berpikir yang baik. Menyuruh kaki kita ini melangkah kepada yang baik. Dan memerintahkan seluruh batang tubuh kita ini berbuat kepada hal-hal yang baik. Inilah yang Allah katakan. Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Siapa yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari aku telah bimbing hatinya, aku telah tanamkan petunjuk ke dalam ruhani dan jiwanya. Lalu dia istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah. Maka aku tetap selalu akan membimbing dan menuntunnya sampai habis usia umurnya ini. Sampai ruh itu meninggalkan akan cangkangnya. Allah tidak pernah melupakan dan meninggalkan diri kita walaupun kita itu sesaat dan sedetik. Pada saat ruh itu akan melepaskan cangkangnya. Maka hidupkanlah suasana ruhani kita dengan mahabbah. Hidupkan batin dan jiwa kita itu dengan rindu dan bermanja-manja dengan Tuhan. Orang yang telah hidup ruhani dan jiwanya bermanja-manja dengan Robnya, maka disitulah seorang hamba itu yang telah ada kesadaran Tuhan dalam dirinya, dia merasakan dengan Allah itu tidak ada jarak, Bapak Ibu. Jauhnya tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan. Begitulah dia merasakan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada dirinya. Makanya Allah katakan kepada diri kita ini, mayakunu min najwa salasatin ila huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya, kata Allah. Ingat, kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Sadari, kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berkelompok-kumpul, yang berkelompok-kelompok. Baik itu kelompoknya itu jumlahnya banyak, atau kelompoknya itu jumlahnya itu sedikit. Sadarilah, kata Allah, aku tetap hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah nyatanya akan rupa diri aku, kata Allah. Maka orang yang telah aktif kesadaran ilahiyah dalam ruhani dan hakikat rahasia dirinya, pasti dia mampu mengatakan innallaha ma'ana. Allah senantiasa hadir menyertai akan diriku ini. Karena Allah telah mengutarakan akan kehadirannya itu kepada diri kita ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaanmu, situasimu, kondisimu, aku tetap hadir menyertai akan dirimu, kata Tuhan. Maka orang yang sudah terbuka hijabnya, Bapak Ibu, disitulah dia yakin dengan iman yang kamil. Allah itulah sebenarnya yang menjadi bukti. Allah sebenarnya di dalil. Allah sebenarnya menjadi saksi dan setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau Allah sudah memberikan bukti, dalil bagi diri kita ini, wa kafa billahi syahida. Apakah belum cukup aku ini sebagai saksi bagi dirimu?
Apakah belum cukup aku ini menjadi bukti dan dalil bagi dirimu, kata Allah. Begitu Allah mengingatkan kita, menghidupkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita ini. Cukup aku ini menjadi bukti dan dalil bagi dirimu. Kalau aku sudah menjadi bukti dan dalil bagi dirimu, kata Tuhan, kemanapun kamu berada, bagaimanapun keadaan dan situasi kita, maka hidupkanlah di dalam rohanimu kesadaran aku di dalam rahasia hakikat dirimu, kata Tuhan. Inilah orang yang berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan kudratnya. Berjalan dengan iradatnya. Memandang dengan sama basarnya. Berkata dengan kalamnya. Inilah yang dibangkitkan oleh baginda Rasul. Kesadaran Tuhan, kesadaran ilahi itu 24 jam bagi diri kita ini, Bapak Ibu. Apa kata Rasul kepada kita? Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu ini selalu hidup bersama Tuhan. Artinya apa? Aktivitas 24 jam yang kita lakukan sehari semalam ini, Bapak Ibu, hidupkanlah kesadaran Tuhan itu selalu. Bawa diri Tuhan kemana-mana. Kemana-mana. Bagaimanapun keadaan kita dan situasi kita, kita selalu membawa diri Tuhan itu. Maka ini yang dikatakan oleh Allah. Apabila kita tidak membawa diri Tuhan, apa kata Allah? Apabila kamu datang menghadap aku, kata Allah, dengan amalmu, amalmu akan aku hisab. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya juga akan aku minta pertanggungjawaban. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang kepada aku dengan diriku, itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Maka amalnya tidak aku hisab, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawaban. Dan ma'rifatnya juga tidak akan aku tanya, kata Tuhan. Karena dia datang kepada aku dengan membawa diriku. Maka ini yang dikatakan Rasul, kun ma'allah. Hendaklah kita selalu hidup ini membawa diri Allah. Mana yang diri Allah? Yang diri Allah itu adalah diri yang wujud. Maka di situ Allah mengatakan akan rahasia dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Yang awal, akhir, zahir dan batin. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Ingat kata Allah, yang sebenar-benar wujud itu adalah aku. Yang sebenar-benarnya yang melihat, mendengar, dan berkata itu aku, kata Allah. Yang sebenar-benarnya mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu adalah aku. Maka tidak ada sesuatu pun yang lain selain daripada aku. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, hanya dia cuma yang ada semata-mata. Maka ketika itulah sebenarnya, fanakanlah diri kita ini. Karamkan diri kita, leburkan diri kita. Kalaulah kita fanakan diri kita, kita leburkan diri kita, diri yang mana yang mesti kita karamkan dan kita leburkan? Diri yang merasa wujud. Diri yang merasa sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat itu yang mesti dikaramkan. Ketika kita sudah diberikan Allah hidayah dan petunjuk, bahwa kita ini tiada wujud, maka ketika itulah sebenarnya rasa kesadaran kita yang merasa wujud itu
Itu yang kita pulangkan kepada Allah. Fanakalah wujud kita di dalam wujud keesaan Allah. Selama ini kita tidak paham. Selama ini kita tidak sadar dan tidak mengerti bahwa kita ini tiada wujud. Namun ketika Allah berikan petunjuk ke dalam hati kita, Allah bimbing dan Allah tuntun diri kita ini, sehingga terbukalah hijab dan rahasia diri kita bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Maka ketika itulah sebenarnya kita fanakan wujud kita di dalam wujud keesaan Allah. Kalau sudah fana wujud kita ke dalam wujud keesaan Allah, maka fanakalah sifat kita di dalam sifat keesaan Allah itu, Bapak Ibu. Maka itulah sebenarnya orang yang datang kepada Allah dengan diri Allah itu. Tak ada dirinya lagi yang memandang, Bapak Ibu. Tidak ada lagi dirinya yang mendengar. Tidak ada dirinya lagi yang berkata. Tidak ada lagi dirinya mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Yang melihat, yang berkata itu hanya Allah. Yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup itu hanya Allah. Yang wujud semata-mata itu adalah Allah, Bapak Ibu. Namun apabila kita belum mampu membuka tabir rahasia diri kita ini, tak mengerti kita siapa kita ini sebenarnya, maka apa kata Rasul? Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Apabila belum sadar kamu yang sebenarnya, siapa dirimu, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang telah beserta Allah. Itu artinya Bapak Ibu, cari teman, cari kawan, cari sahabat, cari guru, cari mursyid. Yang mana teman, kawan, sahabat, guru, dan mursyid kita itu benar-benar dirinya telah fana billah. Dirinya telah bersama Tuhan. Dia telah membawa diri Tuhan kemana-mana 24 jam ini. Maka cari mereka, temui mereka. Itu makna yang sebenarnya. Cari dan temui mereka itu. Hendaklah kita ini berguru. Hendaklah kita ini menuntut ilmu. Berguru dan menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh faktor usia, Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya apa? Tuntut ilmu itu sampai mati. Kalau bahasa Ustaz, Bapak Ibu oleh banguk senyawa baru. Wajib nuntut ilmu itu. Jadi nuntut ilmu itu Bapak Ibu bukan sampai tua. Bukan sampai uzur. Bukan sampai punya cucu. Bukan sampai paham. Bukan sampai makrifat. Sampai mati. Maknanya, selagi kita ini masih bernapas, masih tetap kita ini menuntut ilmu. Tidak ada batasannya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita membatasi diri kita menuntut ilmu sampai tua, uzur, sampai makrifat, sampai tahu, berarti selama ini kita sudah menganggap kita ini telah berada pada level yang sudah aman. Ya, hati-hati hijab Bapak Ibu. Siapapunlah dia, apapun status dirinya. Ya, kiai-kah dia, mursyid-kah dia, khalifah-kah dia, tuan guru-kah dia. Tidak ada yang mampu menjamin dirinya itu berada pada posisi yang sudah aman. Makanya hijabnya orang makrifat, hijabnya seorang mursyid, hijabnya seorang murabbi, hijabnya sebagai tuan guru. Apabila dia telah merasa dirinya sudah berada pada level yang aman, maka disitulah batu licin bagi dirinya. Ingat, karena tidak ada seorang pun yang mampu menjamin dirinya itu untuk selamat itu. Kalau dia sudah mengatakan kalimat itu Bapak Ibu,
Dia sudah berada pada level yang sudah aman. Tidak akan masuk neraka, dia tidak akan tergelincir. Dia sebenarnya tanpa dia sadari Bapak Ibu, kalimat yang keluar dari lisannya itu sebenar-benarnya iblis telah menggelincirkan dia melalui kata-katanya. Iblis telah menggelincirkan dirinya melalui kalamnya sendiri. Tapi dia tidak menyadari akan hal itu. Inilah sebenarnya hijab bagi mereka itu. Makanya Ustaz katakan kepada Bapak Ibu, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan juga belum tentu kenal Tuhan. Makanya kesempurnaan makrifat bagi seorang hamba kalla lisanahu, keluh lidahnya. Tidak ada lagi kata yang mesti dikatakan. Itu maknanya tidak ada pengakuan di situ. Aku dah sampai, aku dah khatam, aku sudah jadi mursyid. Lebih kali Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa dirimu telah suci. Jangan kamu memandang dirimu telah bersih. Jangan kamu menganggap dirimu telah berada pada level yang sudah aman. Walaupun statusmu itu Tuan Guru, mursyid, labai, tengku. Ingat kata Tuhan, jangan merasa di situ. Pada saat kita sudah merasa status kita sebagai Tuan Guru, sebagai mursyid, di situ telah ada diri Bapak Ibu. Telah nampak diri kita di sana. Padahal diri kita sejak mula adanya nggak pernah ada. Kalau diri kita sejak mula adanya tidak pernah ada, lalu apa yang mesti disenter ke dalam diri? Tidak ada yang disenter lagi Bapak Ibu. Kalau diri telah karam, diri ini telah fana. Kalau diri telah karam dan diri telah fana, maka diri siapa sebenar-benar yang wujud itu Bapak? Diri yang sebenar-benar wujud itu hanya Allah Bapak Ibu. Apa yang mesti dikaram-karamkan lagi? Apa yang mesti dipana-panakan? Yang tidak wujud nggak akan pernah bisa dikaramkan Bapak Ibu. Yang tidak wujud apa yang mesti dipanakan? Cuma kenapa mesti ada kata-kata fana? Kenapa mesti ada kata-kata karam? Karena dia selama ini tidak paham. Dia selama ini tidak tahu dan tidak mengerti. Dia merasa dirinya wujud. Dia merasa dirinya ada. Tapi ketika dibukakan Allah rahasia dirinya bahwa dirinya tidak ada, maka disitulah dengan kesadaran Tuhan dalam dirinya, diserahkannya lah wujudnya kembali kepada Allah. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini tiada ya Allah. Ya Allah, yang bersifat itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini tiada bersifat ya Allah. Yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat dan iradah itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini tiada ya Allah. Aku ini buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh dan mati ya Allah. Maka disitulah munculnya kalimat karam dan fana itu Bapak Ibu. Setelah dia paham dan mengerti dirinya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Maka disitulah dia pulangkan hak Allah itu kembali. Siapa yang mau memulangkan hak Allah sebelum datangnya ajal? Mau dia memulangkan kembali hak Allah itu yang dia pakai selama ini, yang ia merasa dia yang punya wujud, lalu dipulangkannya hak Allah itu sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Inilah orang yang selamat. Inilah orang yang beruntung. Orang yang tidak mencuri pakaian Tuhan dan orang yang tidak merampok hak Allah di situ. Barulah kita berada pada makom yang aman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang takwa,
Orang-orang yang hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Orang-orang sudah menyadari kesadaran Tuhan. Allah saja yang wujud. Diakuinya itu, diserahkannya wujudnya kepada Allah seutuhnya. Fi maqamin amin. Dialah orang yang berada pada makom yang aman. Untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu, bagaimana kita berada pada makom yang aman, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, sebelum kita mati, Bapak Ibu yakin mati nih? Ya, kalaulah Bapak Ibu yakinkan mati, ya, mestinya Bapak Ibu telah tahu tanda-tanda jalan ke mati, apalagi tanda-tanda orang kan ke mati. Ya, atau paham bahasa Ustadz kan? Tanda-tanda jalan ke mati dan tanda-tanda orang kan ke mati. Nah, jadi kita akan memahami bagaimana kita ini benar-benar ada kesadaran ilahi, ada kesadaran Tuhan, sehingga sebelum datangnya ajal dan kematian itu pada diri kita Bapak Ibu, pulangkan kembali hak Allah itu. Caranya bagaimana? Tiliklah diri kita ini. Bercermin kita ke dalam diri ini. Ya. Orang yang mau menilik bercermin kepada diri, insya Allah Bapak Ibu, itulah sebenarnya orang yang pintar. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang pandai, kata Rasul. Al-qayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajzu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanniyal amani. Nah, pasti ada yang enggak dapet itu. Ada yang enggak tahu artinya? Enggak, Ustaz yang pandai ya. Al-qayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau menilik, menyenter, dan mengoreksi akan dirinya. Sehingga dia mau mempersiapkan dirinya untuk menghadapi namanya hari akan kematiannya itu. Itu orang yang pintar tuh. Senantiasa dia menilik ke dalam diri ini, menyenter ke dalam diri ini. Apa bekal, apa amal, apa persiapan kita untuk menghadapi namanya kematian. Sekiranya malam ini kita meninggal dunia, apakah kita sudah kenal Allah itu? Kalau sudah kenal kita akan Allah itu, Bapak Ibu, apakah kita kenal Allah itu baru sebatas mengenal namanya atau sebatas tahu nama saja Bapak Ibu, tapi belum mengenal orangnya, diri yang punya nama itu? Sebab dikatakan oleh Rasul kepada kita ini, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang hanya mengenal Allah sebatas mengenal nama, mengenal Allah hanya sebatas mengenal lafaz, alif, lam, lam, ha, huruf Allah, tulisan Allah, tapi tidak mengenal orangnya. Siapa yang bernama Allah itu orangnya yang mana, dirinya, tak kenal dia. Itu adalah suatu kekafiran. Itu yang dikatakan orang yang butuh sange itu Bapak Ibu. Ya. Padahal Allah itu benar-benar wujud. Allah itu benar-benar terang dan Allah itu benar-benar nyata Bapak Ibu. Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu, kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Kalau mata ini memandang alam, mata ini memandang sesuatu, alam dan sesuatu itu nyata, yang dipandang oleh mata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan sesuatu apa yang dipandang oleh mata ini. Saking nyatanya Allah itu Bapak Ibu, kita pun tak mampu juga memandangnya. Bagi yang tak mengenal. Bagi yang mengenal, walaupun Allah itu wujud nyata dan terang. Terang dan nyatanya Allah tidak menyilaukan pandangan mata Bapak Ibu. Karena segala yang nyata, segala yang wujud pada alam semesta, itulah wujud nyatanya Allah. Akan tetapi sempurnanya wujud nyatanya Allah, sempurna pada diri masing-masing. Bahwa diri Bapak Ibu inilah sebenarnya diri zat yang bernama Allah itu. Yang menjadi masalahnya Bapak Ibu, apa yakin kita ini adalah diri zat yang bernama Allah? Itu aja masalahnya Bapak Ibu.
Kalau yakin kita aman tuh Bapak Ibu, tidak panjang gaji, udah sadaqallahul azimnya, jelas tuh dah. Tapi yang menjadi masalahnya itu ditangkap ragu Bapak Ibu. Ini masalahnya. Makanya yakin itu bentuk anugerah Allah. Bukankah Allah katakan kepada kita tadi, "Faman yahdillahu fahuwal muhtadi." Siapa yang aku beri petunjuk dia, aku bukakan yang menutupi hatinya, yang membuat dia ragu, aku buka, kata Allah. Aku kenalkan diriku kepada dirinya, maka dialah yang yakin akan aku ini yang sebenar-benarnya, bahwa dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Walaupun kita dikatakan orang, tapi orangnya kita bukanlah wujud nyatanya kita. Walaupun kita dikatakan manusia, tapi manusianya kita bukanlah nyatanya akan wujud diri kita. Walaupun kita dikatakan insan, tapi insannya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Akan tetapi orang, manusia, insan, itulah sebenarnya wujud nyatanya zat yang bernama Allah itu. Di situ Allah bukakan rahasia kita ini. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain aku, kata Allah. Aku yang dirimu. Dirimu bukan diriku. Aku yang dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku, kata Tuhan. Disitulah Allah membukakan itu. Akan rahasianya kepada diri kita ini. Masalahnya yakin atau tidak yakinnya kita itu, Bapak Ibu. Bagi yang yakin tidak ada masalahnya. Yang banyak masalah itu bagi yang ragu saja, Bapak Ibu. Mati nanti Bapak Ibu. Dikiranya masuk surga, rupanya neraka, Bapak Ibu. Tapi kembali ke dunia nggak bisa lagi, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa lagi kembali. Maka asailah, Bapak Ibu. Apa tuh artinya asailah tuh? Makanya cari kamu nanti. Jadi umur-umur dah sekian gini, mesti yakin-yakin mengaji itu, Bapak Ibu. Ya, mesti yakin-yakin mengaji itu. Jangan ragu-ragu mengaji, Bapak Ibu. Ya, dia ditangkap ragu. Ya, enggak yakin dia. Luar biasa nanti. Ya. Sesat matinya nanti Bapak Ibu. Kalau kita bimbang dan ragu, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang, siapa yang ragu, kata Tuhan, tak yakin dia bahwa aku ini dirinya itu nyatanya aku. Ditalaknya juga aku, kata Tuhan. Dikeluarkannya aku dari dirinya. Lalu dia mati ketika dia menolak aku di situ. Mati dia ketika dia mengeluarkan diri aku yang wujud pada dirinya. Maka matinya kafir, kata Tuhan. Kalaulah mati kafir, Bapak Ibu, siapa yang bisa menolong lagi? Siapa yang akan bisa menyelamatkan kita lagi? Tidak ada satupun yang bisa menolong dan menyelamatkan kita, melainkan hanya Allah Azza wa Jalla sebagai wali mursyid itu. Maka bagaimanapun Allah paksa kita ini untuk mengenal akan dirinya. Percaya tidak percaya, tunggulah nanti, kata Tuhan. Ya, kamu akan merasakannya. Maka inilah yang akan kita buka rahasianya, supaya kita benar-benar paham dan sadar kita ini, bahwa kita ini tidak ada. Man arafa nafsahu bil fana'i, faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil fana'i. Barang siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya itu fana. Fana artinya? Tidak ada. Ya, hapus.
faqad arafa rabbahu bil baqai. Maka sungguh ia kenal Tuhannya yang kekal abadi. Makanya orang yang arif itu kata Rasul, arafun nas man arafu li nafsi. Orang yang arif, orang yang marifat itu adalah orang yang paham dan mengerti tentang siapa dirinya sebenarnya. Bahwa dirinya sebenar-benarnya itu adalah fana. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.